Shalom saudara, puji Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2020 ini. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Baiklah saudara, saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu jemaat sekalian, semua kita dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amin. Seperti biasa saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13, tetapi saya akan membacakannya sampai ayat ke-10 saja. Ayat pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ayat keempat, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ayat ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya memberi tema bahwa belajar setia. Saudara, kalau kita melihat penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh manusia, memang bisa kita ketemukan bahwa sebagian penderitaan itu berakibat karena dosa atau kesalahan seseorang. Tetapi ada juga penderitaan yang datang itu dari serangan iblis, dan juga ada penderitaan yang dialami oleh seseorang justru karena dia hidup dalam kebenaran. Nah, penderitaan yang dialami oleh Ayub yang kita baca hari ini memang diizinkan Tuhan datang iblis untuk menyerang akan Ayub. Jadi boleh dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah serangan dari iblis, dan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada Ayub. Hari ini kita akan belajar setia seperti Ayub. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana Ayub bisa setia. Yang pertama adalah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ayat ini diucapkan oleh Ayub ketika istrinya melihat masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi datang kepada Ayub, menimpa Ayub, sehingga membuat istrinya mendesak suaminya, yaitu Ayub, untuk menyangkal Tuhan. Istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Itu yang diucapkan oleh istri Ayub. Tetapi Alkitab katakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Memang seringkali mudah bagi kita, saudara, bersyukur kepada Tuhan jikalau keadaan kita baik, semuanya beres, tidak ada masalah, tidak ada
penderitaan, tidak ada kesusahan besar. Tetapi sebaliknya saudara, jikalau keadaan berbalik 180 derajat, ya, ada kesesakan, ada kesusahan hidup, ada masalah, penderitaan, krisis, sakit saudara, gagal, bahkan bangkrut saudara yang dialami. Apakah masih bisa seseorang itu mengucap syukur kepada Tuhan saudara? Secara manusia memang itu sangat sulit saudara, tetapi itu bisa kita lakukan. Amin saudara. Hari ini kita belajar bahwa mengucap syukur dalam segala keadaan seperti Ayub. Bagaimana caranya saudara? Hanya satu-satunya cara, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan saudara. Ayub mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala penderitaannya oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Tubuhnya boleh sakit saudara, tetapi rohnya tidak sakit. Rohnya berkobar-kobar dan menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak berkurang persentasinya percayanya kepada Tuhan saudara. Penderitaan apa yang kita alami hari ini? Kalau kita hitung-hitung ya saudara, memperbandingkan penderitaan atau kesusahan hidup yang kita alami, itu sebenarnya masih jauh dari penderitaan yang Ayub alami. Seharusnya masih banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita saudara. Amin saudara. Walaupun suatu saat kalau kita harus mengalami seperti Ayub pun saudara, hari ini kita belajar bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, tidak baik, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan saudara. Memang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka katakan bahwa di masa pandemi ini kalau masih sehat saja sudah syukur katanya saudara. Jadi tidak perlu pikirkan yang lain-lain dulu. Yang penting sehat saja saudara. Lihat saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kita, saudara dan saya, kita tetap harus mengucap syukur. Amin saudara. Dalam situasi apapun yang kita alami, berhentilah mengeluh saudara. Tetaplah naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan, maka akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita, mengatasi segala persoalan dan masalah hidup kita. Amin saudara. Yang kedua saudara, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ayat 3 saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, di tengah kesulitan dan penderitaan hidup yang kita alami, ya, yang dialami oleh Ayub, saudara, Ayub masih dapat diandalkan menjadi anak Tuhan, menjadi anak kebanggaan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak salah membanggakan Ayub, ya, dengan kepercayaannya Ayub di depan iblis. Ya, justru dalam penderitaan yang dialami membuktikan kepada iblis loh, bahwa kesalehan Ayub tidak tergoyahkan oleh kesusahan hidup yang Ayub alami. Ayub sanggup membuktikan bahwa, ya, membuktikan kepada iblis, bahkan membuktikan kepada dunia akan kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Membuktikan bahwa Ayub itu saleh adanya bergaul dengan Tuhan, bukan karena materi, tetapi akan pergaulannya yang sudah erat kepada Tuhan, saudara. Ayub dapat diandalkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap dapat dimuliakan dalam keadaan Ayub yang tidak baik menurut ukuran manusia, saudara. Saudara, kita bersyukur hari ini kita belajar dari Ayub. Walaupun dalam keadaan yang sulit dan susah, penderitaan yang berat yang Ayub alami, tetapi Ayub mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah gagal akan rencananya
rencana yang besar dalam kehidupan Ayub. Jadi Ayub masih dapat membanggakan bahwa ini loh saya, orang yang percaya, yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun segala kesusahan boleh saya alami, tetapi iman percayanya sungguh dia banggakan kepada Tuhan. Saudara, ini membuktikan bahwa sungguh Ayub dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah hari ini juga kita belajar seperti Ayub, saudara. Menjadi orang-orang percaya yang dapat diandalkan. Boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan iman percaya yang kita saksikan kepada dunia ini. Bahwa dalam kesusahan hidup pun saya tetap percaya dan setia kepada Tuhan, saudara. Biarlah kita semua boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita alami, kita tetap menyatakan kepada dunia akan iman percaya kita yang kokoh kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yang kita belajar dari Ayub adalah perlindungan nyawa kita dalam tangan Tuhan. Ayat 6 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan mengizinkan iblis mengambil semua harta kekayaan Ayub. Bahkan sakit penyakit juga Tuhan izinkan untuk diderita oleh Ayub. Tetapi satu hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan adalah soal nyawa, saudara. Soal nyawa hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberi perlindungan terhadap orang yang percaya kepadanya. Apa itu nyawa, saudara? Kalau kita membuka kamus lebih jauh, ya kita akan menemukan di situ disebutkan ada hayat, ya, ada roh, hidup, kehidupan, semangat, spirit, saudara. Nah, semua materi yang kita terima sifatnya itu sementara. Itu benar, saudara. Kita tidak dapat mengandalkan atau mempertahankan semua materi yang ada yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya jangan kita mengaitkan hidup kita di atas materi yang sementara itu. Tetapi kita harus mengaitkan hidup kita dengan berkenan kepada Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Perlindungan dan jaminan keselamatan nyawa kita itu di tangan Tuhan. Inilah yang harus kita pertahankan dalam mengisi atau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dengan terus hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akan memampukan kita menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, saudara. Ini ada satu cerita, saudara. Ada kisah seorang tukang kayu. Nah, seorang tukang kayu bangunan ini, ya, sudah berumur, ya, sudah dikatakan tua lah, sehingga dia berniat untuk pensiun dari profesinya sebagai tukang bangunan yang sudah dia geluti selama berpuluh-puluh tahun, saudara, ya. Dia ingin menikmati masa tuanya, ya, bersama istri, anak-anak, dan juga cucu-cucunya. Dan mungkin dia tahu juga kalau dia akan kehilangan penghasilan, tetapi bagaimanapun dia merasa bahwa tubuhnya sudah mulai tua dan kemampuannya juga sudah berkurang untuk mengerjakan akan bangunan, ya, saudara. Akhirnya dia menyampaikan rencananya tersebut kepada mandornya. Akhirnya sang mandor merasa sedih karena mandor akan merasa dia akan kehilangan seorang yang hebat atau ahli dalam perkayuan, saudara, ya, yang terbaik, sebagai tukang kayu yang terbaik dalam proyek-proyeknya sang mandor. Akhirnya dengan sedikit memaksa, sebagai permintaan terakhir dari mandornya berkata kepada sang tukang kayu, dia bilang, oke, kalau begitu saya ingin Anda mengerjakan satu proyek lagi yang terakhir. Ya, akhirnya dengan sedikit memaksa dan kemudian rayuan dan lain-lain, akhirnya membuat si tukang bangunan itu menyetujui. Dan dia katakan, ya, mungkin saya bisa melakukannya akan proyek yang terakhir ini, tetapi mungkin saya tidak bisa mengerjakannya dengan
maksimal atau tidak bisa saya kerjakan dengan segenap hati karena motivasinya sudah turun dan keinginannya untuk pensiun juga sudah bulat dalam dirinya. Akhirnya sang mandor tersenyum dan dia berkata, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas boleh membangun rumah itu dengan kayu, dengan apapun yang terbaik, yang berkualitas. Akhirnya si tukang kayu menyetujui dan memulai pekerjaan terakhirnya itu. Si tukang bangunan ini begitu malas-malasan, saudara. Dia asal-asalan mengerjakan rangka bangunan itu. Kemudian dia juga malas untuk mencari bahan-bahan yang berkualitas. Dan ia menggunakan bahan-bahan yang seadanya, saudara, untuk membangun rumah tersebut. Nah, sayang sekali, ya akhirnya rumah yang dia bangun itu memang jadinya tidak maksimal. Oleh karena sudah tidak ada niat dalam hati si tukang bangunan tersebut. Akhirnya saudara, sekian bulan rumah itu selesai dan sang mandor datang untuk memeriksa akan bangunan itu, saudara. Sang mandor mulai membuka pintu dan memberikan kunci kepada tukang bangunan itu. Dia katakan bahwa rumah ini adalah untuk kamu. Ya, ini proyek kamu. Dan saya hadiahkan rumah ini untuk Anda. Anda boleh tinggal di sini bersama keluargamu. Dan terima kasih untuk kerjasamanya sampai dengan hari ini. Betapa terkejutnya si tukang kayu itu, saudara. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal dia tahu rumah itu akan dihadiahkan mandor kepadanya, mungkin dia akan membangunnya dengan maksimal, saudara. Dia akan memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk menyelesaikan rumah itu. Tetapi saudara, semua hal itu sudah terjadi. Dan tukang kayu itu tinggal dalam rumah yang dia kerjakan sendiri dengan tidak maksimal, dengan bahan-bahan yang seadanya, dan juga kerangka-kerangka yang tidak maksimal yang dia kerjakan. Itulah saudara, akibat yang dia terima, saudara. Inilah menjadi refleksi akan hidup kita, saudara. Pikirkanlah akan kisah si tukang kayu ini, saudara. Anggaplah rumah itu adalah kehidupan kita, saudara. Anggaplah rumah itu adalah kehidupan saudara dan saya. Setiap kali kita mengerjakan atau memalu setiap paku yang ada, memasang rangka, memasang keramik, lakukan dengan segenap hati dan dengan bijaksana. Amin, saudara. Lakukan dengan membangun setiap kehidupan kita dengan yang terbaik untuk kita. Mengapa, saudara? Karena kehidupan kita ini adalah tentang cerita kita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Selalu bersyukur. Hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kita pasti yakin dan percaya perlindungan dan keselamatan Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin, saudara. Biarlah kita jalani kehidupan kita dengan semaksimalnya berkenan kepada Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.